Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan pertemuan yang selanjutnya setelah UTS kemarin. Ini pada pertemuan yang ke-9 kita masuk seharusnya pada statistik yang inferensial. Nah, untuk awal kita akan mulai untuk membahas dari analisis untuk sebuah data ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa hal yang dianggap penting, yaitu tentang persiapan dari pengolahan data, kemudian pengolahan data itu sendiri, kemudian analisis sampai ke presentasi datanya ya. Jadi output datanya nanti mau ditampilkan seperti apa. Nah, ada beberapa tahapan yang harus kita persiapkan dalam mengolah sebuah data ya. Jadi ada yang namanya editing, coding, data entry, dan analisis. Nah, untuk editing ini maksudnya adalah awal yang pada saat kita memulai mengumpulkan data. Jadi kita persiapkan datanya terlebih dahulu. Misalnya di sini kita menggunakan teknik kuesioner, berarti kalian harus siapkan benar-benar bagaimana bentuk pertanyaannya, apa saja data yang kita perlukan, skalanya, entah itu nominal, ordinal, interval, atau rasio. Kemudian nanti data tersebut akan kita olah menggunakan perubahan skalanya. Jadi yang awalnya hanya berupa tulisan, itu akan kita convert menjadi angka agar lebih mudah kita proses ya. Kemudian setelah kita coding, baru kita buat data entry-nya. Data entry-nya itu terserah, kita boleh pakai Excel untuk basic, atau boleh juga pakai aplikasi SPSS. Nah, setelah kita input datanya semuanya, baru kita olah menggunakan data analis. Seperti itu. Editing. Nah, editing di sini itu proses bahwa kita memulai dari mengumpulkan data. Jadi misalnya kita menggunakan teknik menggunakan kuesioner misalnya, jadi ada beberapa tahap yang kita lengkapi ya. Misalnya di sini kita melalui responden menggunakan teknik kuesioner. Jadi kita harus cek dulu apakah data tersebut telah diisi dengan lengkap. Jadi semuanya atau pertanyaan-pertanyaan itu sudah diisi secara lengkap. Kemudian apakah diisi sesuai dengan petunjuk. Jadi kalau mengisi kuesioner itu harus sesuai dengan petunjuk. Jadi supaya tidak salah ya untuk menempatkan data. Kemudian konsisten. Konsisten ini maksudnya dia tidak asal-asal mengisi. Jadi tahap demi tahap. Jadi tidak yang seharusnya isiannya A jadi diisi dengan B, itu kan salah jadinya. Dia harus konsisten ya, harus tetap. Tidak boleh asal. Kemudian sehingga siap untuk diinput dalam komputer atau diolah. Nah, kemudian di sini ada dua macam bagian dari editing, yaitu untuk field editing dan central editing. Nah, kemudian ini masih dalam editing, jadi ada beberapa kuesioner itu tidak bisa kita pakai ya. Jadi ada beberapa alasan, misalnya sebagian kuesioner tidak lengkap terisi. Jadi sebelum mengisi kuesioner itu kita harus cek dulu apakah semuanya harus diisi atau tidak. Dan kemudian kalau misalnya ada kosong berarti harus kita isi. Jadi harus mengisinya harus keseluruhan. Kemudian responden tidak memahami instruksi. Nah, jadi perlu diingat sebelum mengisi kuesioner itu harus membaca dulu petunjuknya ya. Jadi jangan sampai salah isiannya benar atau salah gitu. Kemudian responden salah mengisi. Kemudian satu atau lebih halaman kuesioner hilang. Nah, ini untuk yang menggunakan kuesioner yang manual, biasanya pakai kertas ya. Jadi kita harus cek juga kelengkapan dari kuesioner tersebut. Kalau misalnya ada lebih dari satu halaman, itu harus kita cek. Yang kita kasihnya lebih dari satu halaman, kembalinya pun harus lebih dari satu halaman, seperti itu. Kemudian kuesioner diterima terlambat. Nah, di sini mungkin ada batas waktunya ya. Jadi jangan sampai data itu telat diambil. Kalau misalnya kita menyalurkan kuesionernya untuk responden 200, berarti harus kembalinya juga 200 ya. Jadi jangan sampai terpisah. Kemudian kuesioner diisi oleh orang yang salah. Nah, ini kita sesuaikan dengan objek penelitian kita. Jadi misalnya kita ada rentang usia misalnya dari usia dari 20 sampai 30 tahun misalnya. Jadi jangan sampai mengisi kuesioner itu adalah di bawah dari 20 tahun. Jadi harus benar-benar tepat sasaran. Jadi tidak boleh diisi dengan orang yang salah. Tuh.
Kemudian, nah ini bagaimana menangani kuesioner yang bermasalah. Nah, di sini ada beberapa pendapat. Jadi kita bisa menghubungi kembali responden. Ini kalau misalnya orangnya tidak sibuk ya, jadi kita minta bantuannya untuk mengisi kembali bagian yang salah ya. Kita bisa menghubungi respondennya. Kemudian ada juga yang missing value. Missing value ini maksudnya tidak ada jawabannya. Kalau misalnya kuesioner yang manual, kalau isiannya kosong itu akan dianggap missing value ya. Kalau misalnya pakai Google Form kan mudah kita mendeteknya. Kalau pengaturan di Google Form itu bisa kita buat bahwa itu bagian yang wajib diisi. Misalnya kita buat aja semuanya wajib diisi. Jadi dia tidak bisa ke pertanyaan selanjutnya sebelum pertanyaan yang sebelumnya itu harus diisi dengan lengkap atau tidak boleh kosong gitu. Kemudian tidak digunakan sama sekali atau di drop. Nah, jadi kalau misalnya ada yang salah mengisi respondennya atau tidak ada jawaban atau missing value, otomatis jawaban tersebut tidak bisa kita gunakan datanya ya. Jadi harus dihapus. Nah, jadi sayang sekali kalau misalnya terjadi missing value. Kemudian, nah coding. Nah, setelah kita kumpulkan datanya tadi, kita cek kelengkapannya, kemudian kita cek juga missing value atau tidak, bisa digunakan atau tidak, atau ada bagian yang dihapus. Nah, baru kita buat coding. Coding ini adalah mengconvert. Jadi convert yang awalnya berupa keterangan-keterangan, keterangan tersebut kita ganti menggunakan angka, ya angka nominal, ordinal. Misalnya di sini, untuk pengisian jenis kelamin misalnya ya, 1 untuk pria, 2 untuk wanita. Pada saat kita memberikan kuesioner kepada responden, kita mungkin menulis pria dan wanita. Tapi pada saat kita membuat datanya, data ini harus kita rubah dulu menjadi angka ya, angka nominal. Jadi 1 untuk pria, 2 untuk wanita. Nah, ini istilah mengcoding. Jadi tidak hanya di bagian jenis kelamin, ada bagian-bagian yang lain juga harus kita rubah menggunakan angka gitu supaya nyaman kita analisis. Ya, ini bagian coding ya. Ini hanya contohnya saja untuk jenis kelamin. Nah, kemudian data entry. Nah, setelah kita buat convert, ya kita convert data tadi, baru kita masukkan ke data entry-nya. Ini boleh pakai yang basic, pakai Excel, boleh ya. Jadi kita lihat di sini. Di sini ada contoh penggunaan internet ya. Di sini ada nomor responden. Nah, di sini kan nomor kita gunakan penomoran aja untuk nama respondennya, nomor 1 sampai 10 misalnya. Kemudian jenis kelamin. Nah, ini juga jenis kelamin ini sudah kita rubah yang menggunakan angka nominal ya, 1 untuk pria, 2 untuk wanita. Jadi kita buat kita convert dalam bentuk angka ya. Kemudian di sini juga ada tingkat pengenalannya. Kita convert juga. Kemudian ada penggunaan internet. Kemudian di sini ada sikap terhadap internet dan teknologi, tujuan penggunaan. Nah, ini semuanya kita convert ya. Jadi yang awalnya hanya tulisan, itu kita ganti menjadi angka agar mudah kita analisis. Seperti itu. Nah, ini istilah untuk data entry. Nah, kemudian setelah kita datanya tersebut siap, ya datanya sudah siap. Setelah kita kumpulkan, kita coding, kemudian kita entry, baru kita analisa ya. Nah, di sini peneliti harus memilih teknik analisa yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Jadi, kita harus cek dulu kita masalahnya seperti apa, baru kita memilih teknik yang benar untuk menganalisis data. Misalnya, saya mau menganalisis dengan cara deskriptif misalnya ya. Jadi teknik yang saya lakukan adalah membuat teknik-teknik dari distribusi frekuensi. Itu saya cari rata-ratanya atau saya cari modusnya, kemudian saya cari count-nya misalnya. Kemudian bagian-bagian dari distribusi frekuensi. Nah, itu teknik yang saya gunakan karena saya mau mencari yang deskriptif. Nah, untuk inferensial berarti kan berbeda lagi gitu ya. Jadi harus diperhatikan. Kemudian, nah tujuan dari menganalisa data. Nah, di sini ada beberapa. Jadi tujuan menganalisa data itu adalah menjelaskan hasil, termasuk kalau hasilnya tidak sesuai hipotesa, jelaskan mengapa demikian. Nah, kita kan menganalisis sebuah data itu ada tujuannya. Yang awalnya itu ada hipotesa awal. Ya, hipotesa itu kan pendapat sebelum pembuktian. Nah, misalnya saya mau meneliti
nilai yang ada, nilai statistik yang ada di kelas A misalnya. Saya melakukan hipotesa dulu. Saya melakukan peramalan bahwa di kelas A nilainya rendah semua misalnya. Nah, itu harus kita buktikan dengan melakukan analisis data yang sebelumnya sudah dikumpulkan. Jadi, setelah kita kumpulkan data, ada hipotesa awal. Hipotesa awal tadi adalah bahwa nilai di kelas A itu rendah misalnya. Setelah kita kumpulkan data, kita cari pembuktian. Nah, setelah kita buktikan ternyata nilainya itu di atas rata-rata, bagus semua. Nah, ternyata kita jelaskan bahwa hipotesa awal kita itu adalah salah setelah melakukan pembuktian, ya. Yang di sini kita menjelaskan hasil. Kemudian hasil dikaitkan dengan siapa objek penelitian. Nah, setelah kita melakukan hipotesa tadi dan melakukan pembuktian bahwa hipotesa awal itu salah, kita akan kaitkan dengan responden, ya. Setelah kita mengumpulkan data tadi dengan responden. Nah, responden ini adalah orang-orang yang ada di kelas A tadi, ya. Orang-orang yang ada di kelas A itu adalah respondennya. Jadi kita kaitkan. Jadi di sini hipotesanya, kemudian saya kumpulkan datanya dengan responden dari kelas A. Ya. Kemudian hasil dikaitkan dengan teori yang ada. Jadi hasil yang saya dapatkan tadi bahwa terbukti di kelas A ini nilainya tinggi-tinggi, itu harus saya kaitkan dengan teori-teori yang ada yang sudah dijabarkan sebelumnya, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada prosedur dan teknik analisis data. Ini sama membahas seperti yang analisis data di awal tadi. Jadi ada beberapa memang prosedur dan teknik yang dipakai dalam analisis data. Pertama di sini ada analisis data untuk yang kuantitatif. Nah, di sini kalau kita review ulang, sebelum waktu awal-awal sudah pernah saya jabarkan juga bahwa ada dua jenis data dalam statistik. Ada yang kualitatif, ada yang kuantitatif. Yang kualitatif ini yang non-angka, kemudian yang kuantitatif ini adalah yang dalam bentuk angka, biasanya menggunakan operasi-operasi matematika. Kalau skalanya untuk yang kualitatif itu menggunakan nominal, ordinal. Kalau yang kuantitatif ini menggunakan diukur dengan skala, interval, dan rasio. Nah, kemudian juga ada dua macam jenis statistik, ada yang deskriptif, ada yang inferensial. Ini juga sudah pernah saya jabarkan sebelumnya, ya. Nah, kemudian bagian-bagian dari statistik yang deskriptif, ini sudah juga ada tentang ukuran pemusatan, penyebaran, kemudian ada dalam ukuran bentuk data, ya. Nah, di sini untuk menu, kalau di slide ini menjelaskan tentang menu dalam SPSS, ya. Tapi karena kita belum sampai ke SPSS, ini mungkin saya next saja. Jadi untuk informasi saja bahwa dalam menu dalam aplikasi SPSS ini, kalau mencari statistik yang deskriptif, kita akan mengenal istilah namanya frekuensi. Ini sama saja seperti distribusi frekuensi, ya, tapi ini bentuk otomatis. Jadi kita tinggal masukkan data saja, hasilnya akan langsung keluar, ya. Frekuensi, kemudian ini deskriptif, ya, explore, crosstab, ya, ini beberapa istilah yang ada di dalam SPSS. Kemudian, nah ini dalam bentuk hasilnya, jadi kita tinggal masukkan data saja, ya. Jadi hasilnya sudah langsung keluar. Tapi karena kita tidak membahas aplikasi SPSS, jadi ini saya next saja, ya. Nah, ini dalam bentuk datanya. Jadi datanya langsung keluar, ya. Nah, ini juga dalam hasil bisa kita deskripsikan ada bentuk grafik. Grafiknya ada yang bar, ada diagram batang, ada histogram, scatter, kemudian ada bentuk pie chart, ya. Sudah, ya. Berarti cukup untuk sekian dulu untuk penjelasan tentang analisis data. Nanti kita akan lanjutkan ke pertemuan yang selanjutnya dengan materi yang baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.